mewawancarai teman satu kelompok saya tentang pengelolaan sampah. Apakah Saskia bersedia? Bersedia. Baiklah, pertanyaan pertama. Berdasarkan pengalamanmu, bagaimana kebiasaan pengelolaan sampah di lingkungan tempat tinggalmu saat ini? Apakah sudah ada pemilahan sampah? Jadi di lingkungan saya pengelolaan sampah itu masih cenderung bercampur tanpa pemilihan yang jelas ya. Meskipun ada beberapa warga yang mulai memilah sampah organik dan anorganik, tapi praktik ini belum konsisten. Jadi masalah utama adalah kurangnya fasilitas pendukung kayak tempat sampah terpisah yang memadai dan jadwal pengangkutan yang tidak mendukung pemilahan. Selain itu juga pernah ada inisiatif dari RT untuk memilah sampah plastik sama kertas buat dijual ke pengepul. Tapi gak banyak sih yang berpartisipasi karena kurangnya sosialisasi sama kemudahan akses. Oh, Gitu sih. oke, oke. Pertanyaan kedua, menurut pengalamanmu, apa kendala utama yang membuat masyarakat di sekitarmu kurang optimal dalam mengelola sampah? Mungkin alasannya salah satunya itu karena kurangnya pemahaman sama kebiasaan. Jadi banyak orang yang ngerasa kalau memilah sampah itu merepotkan karena tidak ada sistem yang mendukung, seperti pengangkutan sampah yang tetap mencampurkan semua jenis sampah. Terus selain itu juga gak adanya insentif membuat masyarakat gak mau berpartisipasi. Dan beberapa orang juga beranggapan kalau sampah itu bukan tanggung jawab mereka, melainkan tanggung jawabnya tugas kebersihan. Jadi sosialisasi yang dilakukan seringkali cuma bersifat formal tanpa ada dampak nyata dalam mengubah perilaku Oke, oke, oke. masyarakat. Pertanyaan selanjutnya, pernahkah kamu mengikuti atau mengetahui program pengelolaan sampah seperti bank sampah atau composting? Bagaimana tanggapanmu tentang efektivitas program tersebut? Saya pada dengarnya sih tentang bank sampah sih, tapi partisipasinya tuh masih dikit sama rendah. Terus warga juga menganggapnya nggak praktis karena harus nyetorin sampah ke lokasi tertentu pada waktu yang ditentukan. Terus ada juga yang ngerasa kalau nilai ekonominya tuh terlalu kecil dibandingkan dengan usaha yang dikeluarkan. Sementara itu, program composting pernah diterapkan di sekolah, tapi banyak yang berhenti karena butuh waktu dan perhatian lebih dalam prosesnya. Terus menurut saya, program seperti ini tuh bisa efektif jika dibuat lebih sederhana dan mudah diakses. Misalnya, kayak layanan jemput sampah terpilah atau pelatihan composting yang lebih praktis. Gitu sih. Oke, oke. Jika ada kesempatan untuk meningkatkan sistem pengolahan sampah, perubahan apa sih yang paling kamu harapkan untuk diterapkan di lingkungan kamu? Saya sih berharapnya ada sistem yang lebih terorganisir sih, dengan fasilitas yang mendukung pemilahan sampah sejak dari rumah tangga. Terus jika pemerintah atau komunitas nyediain tempat sampah terpisah dengan pengangkutan yang sesuai, masyarakat mungkin bisa lebih termotivasi untuk memilah sampah. Terus selain itu juga jika ada insentif kayak diskon iuran sampah atau program penukaran sampah dengan kebutuhan rumah tangga, mungkin besar partisipasi akan meningkat. Terus sosialisasi juga harus lebih aktif, tidak hanya sekedar pengumuman, tapi juga edukasi langsung terapkan ke seharian warganya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, menurut pendapatmu langkah apa yang paling efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengolahan sampah yang baik? Jadi buat itu mungkin bisa melakukan pendekatan yang lebih efektif dengan nunjukin dampak langsung dari pengelolaan sampah yang buruk terhadap kehidupan sehari-hari. Misalnya kayak ada program edukasi berbasis pengalaman, kayak studi kasus daerah yang kena dampak banjir karena sampah atau simulasi gimana sampah itu bisa diubah jadi barang yang bernilai ekonomi. Mungkin segitu aja. Oke, terima kasih Saskia.